11. Langit senja mulai meredup, menyelimuti kediaman megah keluarga Mahardika. Di tengah keheningan itu, suasana di halaman rumah begitu tegang. Arvin berdiri diam di tengah, memandang amplop coklat di tangannya yang baru saja diberikan oleh Farah, anak yang dikatakannya bukan darah dagingnya. Pasien didiagnosis dengan azoospermia. Probabilitas fertilitas nihil. Arvin tersentak, tubuhnya seolah lumpuh. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Farah, dari mana kau mendapatkan ini? Tanya Arvin mencoba menyangkalnya. Dengan wajah polos Farah menjawab, itu dari kuil. Kata tukang kuil itu dari Dokter Lian. Tapi aku baru membelikannya, pada Tuan Alvin. Dek. Tatapan Farah penuh ketegasan. Arvin merasa kakinya goyah, tidak hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya mandul, tetapi juga bahwa para anak yang ia katakan anak haram adalah satu-satunya darah dagingnya. Di sisi lain, Amara tampak terlihat santai. Terlihat salah satu pelayan kepercayaan membawakan koper miliknya juga koper putrinya. Arvin, lihat apa yang kau dapat. Kau sudah tidak pantas lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Kau telah mempermalukan nama besar Mahardika. Pergilah, dan bawa perempuan serta anak tirimu itu bersamamu. Suara Tuan Mahardika terdengar tegas. Arvin menoleh ke arah ayahnya, wajahnya memohon. Namun, Tuan Mahardika tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Amara, apa benar, anak yang ada di dalam kandunganmu, bukan darah dagingku? Tanya Arvin menatap istri keduanya. Amara tersenyum tipis, penuh ejekan. Anak ini, tentu saja bukan anakmu, Arvin. Kau tidak bisa memiliki anak, bukan? Kau sendiri yang membaca hasilnya tadi. Arvin menggeleng cepat. Tolong, katakan kau berbohong, Amara. Katakan anak ini milikku. Amara berdiri dengan bersedekap dada. Kenapa aku harus berbohong? Aku hanya mengatakan kebenaran. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi, Arvin. Semua hartamu telah diwariskan kepada Farah, anakmu dengan Selfira. Tidak ada lagi yang bisa kupertahankan darimu. Aku menikah denganmu hanya karena kupikir kau punya harta. Sudah kepalang basah, Amara tidak ingin hidup miskin. Jadi, dia mengeluarkan semua unek-uneknya dalam hati. Pernyataan Amara menghantam Arvin seperti badai, kini sadar betapa bodohnya ia mempercayai Amara dan meninggalkan Selfira istrinya yang setia. Arvin ingat bagaimana ia menceraikan Selfira karena fitnah kejam Amara yang menuduh Selfira berselingkuh. Bahkan, mengatai putrinya sendiri anak haram. Emosi Arvin menggelegak, dengan cepat dia berjalan ke arah istri keduanya itu dan memberikan Amara sesuatu yang membuatnya terkejut. Plak! Suara tamparan keras menggema, membuat Amara memalingkan wajahnya. Orang-orang yang ada di sana hanya diam menyaksikan hal itu. Dasar pelacur kau, Amara. Kau membodohiku, hingga aku menceraikan Selfira. Bentak Arvin. Sapage mai ini. Farah bersorak gembira dalam hati. Amara memegangi pipinya yang memerah, terlihat bibirnya robek karena tamparan tersebut. Mata Amara memperlihatkan kebencian. Kau saja yang bodoh, Arvin. Mau-maunya percaya padaku. Balas Amara tidak merasa bersalah sama sekali. Sekarang kau tidak memiliki apa-apa lagi. Percuma aku tinggal bersamamu. Aku tidak ingin hidup dalam kemiskinan bersamamu, lebih baik aku ke ayah dari bayi yang kukandung ini. Kau mau kemana? Kau tidak akan bisa lari Kunti Bogel. Seru Farah dalam hati menyeringai.
Setelah mengatakan hal itu, Amara berjalan menuju gerbang dengan langkah cepat, lalu menggandeng tangan Lunaira, sementara seorang pengasuh baru Lunaira, bernama Nina membawakan tas-tas mereka. Namun sebelum mereka sempat keluar, suara sirene polisi menggelegar. Dua mobil polisi berhenti di depan gerbang, dan beberapa petugas keluar dengan langkah tegas. Amara Mahardika, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap para Mahardika. Dek. Tubuh Amara membeku, matanya terbelalak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Arvin yang melihat hal itu penasaran. Ada apa ini? Tanya Arvin penasaran, dia bahkan melupakan hal lainnya. Para polisi itu menatap Arvin. Tuan Arvin Mahardika. Kami datang ke sini, atas laporan kalau Nyonya Amara adalah dalang dari percobaan pembunuhan terhadap Nona Farah. Mata Arvin membulat sempurna, dia tak menyangka jika istri keduanya yang dikiranya sosok ibu peri yang penyayang. Ternyata ada sesosok iblis. Tidak. Kalian berbohong. Teriak Amara panik, saat tangannya mulai diborgol. Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Pelaku atas nama, Santi. Sudah memberitahu kami, jika Andalah yang menyuruhnya, untuk mendorong Nona Farah ke kolam renang, ucap polisi tersebut. Tubuh Amara bergetar hebat, dia tak menyangka akan ketahuan seperti ini. Tadinya dia akan ke rumah selingkuhannya, dan akan membalas dendam pada Selfira dan Farah. Tidak. Aku tidak bersalah. Itu semua fitnah. Teriak Amara memberontak. Ikut kami, atau Anda kami tembak. Ancam petugas itu karena Amara tidak berhenti memberontak. Jangan bawa mamaku. Teriak Lunaira menangis di pelukan pengasuhnya, Nina. Amara berusaha melawan lagi, tetapi usahanya sia-sia. Polisi membawanya menuju mobil patroli, meninggalkan Lunaira yang terus memanggil-manggil ibunya. Mas Arvin tolong aku. Teriak Amara. Arvin berdiri terpaku, tidak memedulikan Amara lagi. Pandangannya kini tertuju pada Farah, yang tetap tenang di tengah kekacauan itu. Terlihat juga Selfira yang berdiri di samping sang ibu, Nyonya Prameswari. Wajah cantiknya bersinar, tetapi matanya tidak bisa dibohongi yang memancarkan luka, yang berubah menjadi kebekuan. Arvin mencoba berjalan mendekati sang mantan istri, namun Tuan Prameswari menghalanginya. Selfira, aku minta maaf. Aku telah salah. Aku tidak pernah seharusnya menceraikanmu. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki semuanya. Ucapan Arvin terdengar sangat tidak tahu malu, bahkan orang tuanya merasa malu terhadap besannya. Kesempatan kedua. Kau memintaku kembali setelah semua yang terjadi. Bahkan aku rela dimadu hanya untuk membuktikan cintaku, tapi kau malah tidak mempercayaiku. Kau bahkan mengatakan, jika Farah bukanlah anak kandungmu. Maaf, aku tidak akan memberimu kesempatan. Ucapan Selfira membuat jatuh Arvin jatuh berlutut, air matanya mengalir tanpa henti. Selfira memalingkan wajahnya, lalu menggenggam tangan Farah dengan lembut. Arvin merasa sangat menyesal. Bahkan dia ingin memutar waktu, dan tidak ingin bertemu dengan Amara lagi. Inilah ular yang kau pelihara, dia bahkan dengan liciknya hampir mencelakai cucuku. Mama sudah dari awal tidak menyukainya, karena Mama tahu, dia bukan wanita baik-baik. Tapi kau malah membelanya, bahkan menjadikannya istri kedua, ujar Nyonya Lena Mahardika. Jangan pernah mengganggu putri dan cucuku lagi. Kau sudah membuangnya, dan tidak akan pernah aku biarkan sedikit pun menyentuh mereka, sahut Tuan Prameswari dingin. Pria parubaya itu kemudian menatap cucu dan putrinya. Ayo Farah sayang.
Kita pulang ke rumah asli kita. Ajak Tuan Prameswari. Tuan dan Nyonya Mahardika, aku masih mengizinkan kalian untuk menjenguk Farah. Karena dia tetap keturunan kalian, sambung Tuan Prameswari. Tuan dan Nyonya Mahardika hanya mengangguk, dia menyesalkan sikap Arvin yang tidak tahu diri. Tentu mereka tidak bisa membantah, karena keluarga Prameswari masih di atas mereka. Selvira menarik lembut tangan sang putri. Ayo Farah sayang. Baik Mama. Arvin menatap punggung mantan istri dan putrinya, semuanya telah hancur lebur.